Terima kasih banyak Pak Susilo sebagai Ketua HIMNI. Bagi rekan-rekan yang baru masuk, saya ucapkan kembali selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan HIMNI di tahun 2021 ini. Jadi kemarin itu bukan jeda Pak Susilo, memang kami minta istirahat ya. Sebenarnya dengan Bu Neti sudah kita ingin mulai Desember, tapi oh ya ini sepertinya kita perlu istirahat, refreshing. Dan Bu Neti juga ambil cuti ya Bu ya, ambil cuti Bandung. Jadi kita mulai saja Januari ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki 2021 di Januari ini. Semoga semuanya sehat-sehat. Ya, kasus atau isu COVID ini semakin membara ya. Semoga kita bisa selalu mengikuti 3M ya, protokol kesehatan yang telah kita pahami bersama. Oke, kita balik ke tema. Temanya ini kita akan mengangkat terkait Kalimantan dan Bu Neti sebagai pakar ya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai PLTN, kita sudah punya sejarah yang luar biasa. Salah satunya adalah terkait Muria ya. Sudah berapa besar dana yang diinvestasikan, tetapi juga kok tidak kunjung tiba. Artinya berarti harusnya ada pembelajaran terkait dengan pengalaman kita di Muria itu. Dan semoga pembelajaran itu juga bisa ditarik oleh kita semua ya. Jadi baik dari pemerintah daerah termasuk Bu Neti ini sebenarnya adalah putra daerah benar ya. Dengan Batam itu sendiri dan juga sebenarnya badan regulasi. Yang waktu di Muria mungkin badan regulasi masih gabung dengan Batam ya. Nah, pembelajaran inilah yang harus ditarik ya. Artinya jangan kita mengulangi sejarah, ya. Jangan mengulangi sejarah. Dan tentunya kita juga tahu bahwa isu teknologi bukan menjadi isu yang utama, ya, isu utama. Tetapi isu yang utama adalah public acceptance, di mana ini bisa membumi hanguskan investasi dana yang sudah ditanamkan segitu besar, ya. Dengan public acceptance yang kurang mendukung itu akan istilahnya disperse atau menghilang dengan begitu saja. Nah, di sini kita ingin dengarkan nih terkait dengan Kalimantan pakar komunikasi Dr. Neti Hirawati dari Universitas Untan ya Bu ya, dari Untan. Beliau sudah melakukan survei yang segitu panjang ya. Kita ingin dengarkan dari beliau. Masing-masing itu tentunya menurut hemat kami ya, kalau kita bicara terkait public acceptance pasti ada unsur budaya daerah yang berbeda jika kita bandingkan antara Muria dengan Kalimantan, karena itu budayanya beda. Nah, disinilah letak kekuatan atau utamanya dari peran Bu Neti sebagai ahli komunikasi ya di sini yang sangat menentukan sekali. Kira-kira nanti PLTN ini strateginya harus bagaimana sih untuk di Kalimantan. Tapi sebelum itu kita ingin tanya, kenapa Bu Neti bisa tertarik dengan isu PLTN ini, dan Bu Neti mempunyai latar belakang sebagai komunikasi. Mungkin bisa cerita sedikit, Bu? Oh iya, pertama-tama saya terima kasih sekali kepada Bu Kenny yang mengundang saya di sore ini untuk sharing pengalaman, kemudian mungkin membawa cerita dari Kalimantan. Gini Bu Geni ya, kalau soal memang banyak sekali yang mempertanyakan kenapa sih saya misalnya sarjana sosial, kemudian latar belakang saya S2 dan S3 saya itu komunikasi, tapi kok membelot ke PLTN gitu ya. Jadi sebetulnya pada awalnya saya 2005 S2 dan S3 saya itu saya riset mengenai budaya Cina ya. Jadi sebetulnya itu. Kemudian setelah selesai saya lebih tertarik meneliti tentang kawasan perbatasan. Cukup banyak beberapa penelitian itu saya lakukan di perbatasan yang intinya itu melihat karena kawasan perbatasan kita itu begitu tertinggal, di mana saya menemukan fenomena kemiskinan ya dan keterbatasan SDM di sana, itulah yang menyebabkan banyak problem di perbatasan. Nah, tetapi kenapa saya membelot ke PLTN itu ceritanya saat saya S2 S3 itu saya jarang pulang.
ke Pontianak gitu. Pas karena saya nyaman di Bandung, dingin, kemudian listriknya itu nggak pernah padam-padam gitu karena mungkin PLTA di sini. Nah, begitu suatu hari saya selesai harus pulang dan kembali mengajar di Universitas Tanjung Pura. Nah, itu ceritanya sangat sangat privasi sebetulnya. Begitu saya pulang ke rumah, saya lihat di garasi, di belakang garasi rumah gitu, saya lihat ada 2 kulkas rusak, televisi 2 rusak, namanya lampu sekotak gitu. Saya bilang sama mama saya, kenapa sih ini kok kulkas kok jadi isinya sepatu rongsok gitu ya? Kok banyak barang-barang elektronik yang rusak. Ibu saya bilang, kamu nggak tahu di Pontianak ini sudah berapa tahun kita selalu kena giliran pemadaman listrik. Kemudian biar itu setiap saat. Jadi seringkali mama saya bikin kue bantet itu karena lagi bikin kue, intinya mati. Nah itu tuh, terus kemudian saya berpikir gitu ya, kenapa sampai kapan nih Kalimantan begini mendapat pasokan listrik yang sangat terbatas, kemudian tidak stabil gitu. Nah mulailah saya buka-buka literatur. Begitu saya baca-baca, ternyata di luar sana, di beberapa negara-negara industri yang maju, mereka punya PLTN. Nah, baru saya tahu gitu bahwa PLTN itu menghasilkan listrik yang stabil, kemudian besar, kemudian bisa mendukung industri. Nah, dari sana saya mulai berpikir kenapa Kalimantan tidak membangun PLTN. Apalagi dari sisi lain-lain juga saya baca ternyata ada potensi aman seperti yang Pak Jarod bilang, gempanya juga jarang, kemudian itu. Nah, saya berpikir bahwa ini suatu solusi yang bagus untuk Kalimantan adalah membangun PLTN. Tapi saya lihat lagi pada waktu itu saya baca bahwa persyaratan dari EA ya, bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk membangun PLTN itu adalah public acceptance. Jadi harus mendapat dukungan masyarakat. Nah, di situ saya sebagai orang sosial merasa bahwa ini lahan saya harus membantu di sini gitu ya, bahwa sebaik apapun persiapan finansial, teknologi dan lain-lain, apabila masyarakat tidak disiapkan maka pemerintah akan mengalami hambatan yang berarti jika akan membangun PLTN suatu saat kapanpun gitu. Nah, sehingga pada tahun 2010 itu saya mengajukan proposal ya, waktu itu proposal insentif riset dasar di Kemenristek. Nah, saya mengajukan suatu proposal design information education untuk membangun untuk mendukung rencana pembangunan PLTN di Kalbar. Jadi waktu itu yang ingin saya ketahui adalah seperti apa sih persepsi masyarakat, kemudian bagaimana membangun public acceptance melalui strategi komunikasi yang tepat di sana. Itu sih latar belakang ceritanya Bu Geni. Dan alhamdulillah saya konsisten tuh dari 2010 sampai 2020 ini saya terus meneliti mengikuti perkembangan bagaimana masyarakat merespon PLTN di Kalbar. Ya, terima kasih Bu Niti, luar biasa ya, luar biasa. Artinya ini sebenarnya panggilan jiwa juga ya Bu ya, panggilan jiwa. Dan saya juga ada suatu istilahnya ya, riset yang telah lama ya kami lakukan di sini. Memang PLTN kita sudah tidak ada masalah lagi sebenarnya di teknologi ya, teknologi. Yeah. Jadi kami juga waktu itu mempunyai pengalaman terkait dengan ingin membangun reaktor daya eksperimental, ya, di mana ini juga berbasis pada aturan badan regulasi, ya kan dibagi 2 PLTN, yang tujuan komersial dan tidak komersial. Ya, yang tidak komersial reaktor daya non komersial atau RDNK, inilah yang kami lakukan gitu ya. Dan strategi apa yang kami lakukan waktu itu memang kita Batan memang yang punya otoritas penuh kalau memang itu terkait dengan non komersial. Nah di situ pembelajaran yang sangat kami terima di situ, dan mungkin
di webinar-webinar sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa sebenarnya komitmen dari pimpinan tertinggi yang mempunyai otoritas untuk membangun itulah yang sangat diperlukan ya. Pada saat RDE ya atau reaktor daya komersial itu memang pimpinan Batan yang tertinggi. Jadi kalau komitmennya tidak kuat ya tentunya tidak akan keluar terobosan-terobosan strategi untuk mengatasi tantangan yang ada. Itu tantangannya luar biasa. Ini pengalaman kami di non komersial ya. Kalau memang di Kalimantan ini kan komersial, tentunya saya membayangkan tantangannya jauh lebih besar ya. Terutama terkait dengan public acceptance ya. Kalau yang non komersial waktu itu kenapa pimpinan Batan juga menetapkan non komersial karena untuk mengeliminasi tantangan ya. Itu memang jauh lebih ringan dibandingkan dengan komersial. Lebih simpel. Tapi non komersial itu RDI itu sendiri juga tantangannya luar biasa ya, tantangannya luar biasa ternyata menjadi apalagi komersial ya Bu. Komersial. Bu Neti sebagai pakar komunikasi menurut saya ini adalah ujung tombak ya, ujung tombak. Kalau nanti jadi mungkin yang ada di peta kami di sini adalah bagaimana public acceptance dan satu lagi bagaimana kita mengikuti regulasi yang sudah baku dari Bapeten ini gitu ya, step-step regulasi yang sudah baku. Jadi kalau memang ada diminta kontribusi dari teknis ya tentunya lembaga pemerintah yang siap ya. Dahulu ini step-step teknisnya ya kita harus merefer pada badan regulasi gitu. Ini pengalaman kami. Nah, terkait dengan yang public acceptance kan Bu Neti tadi sudah menyetir atau menyinggung masalah Insinas ya. Tentunya dari Insinas saja sih ya yang ada supporting dana untuk Bu Neti kan data-data public acceptance, tapi juga mungkin ada sebagian dari Batan itu sendiri ya. Ada ya. Untuk tahun kemarin kebetulan saya mendapat dana kerjasama dengan Batan. Jadi kami melakukan stakeholder mapping itu Bu. Nah stakeholder mapping ini tujuannya adalah kita mengidentifikasi stakeholder yang memiliki pengaruh besar gitu ya. Yang pengaruh besar yang kita harapkan bisa mendukung atau meningkatkan kinerja untuk mendukung rencana. Ini kan baru rencana sebetulnya gitu ya. Nah, dari baru rencana ini kita juga sudah mulai itu sebetulnya menggagas public acceptance dan kegiatan pemetaan pemangku kepentingan ini itu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, kemudian kita membuat strategi komunikasi supaya pemangku kepentingan ini dapat bersama-sama untuk mengupayakan public acceptance semaksimal mungkin. Nah, untuk kegiatan itu kemarin kami lakukan identifikasi tersebut di 4 kabupaten, yaitu di Mempawah, di Bengkayang, di Kuburaya, kemudian Kabupaten Sambas, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang gitu. Nah itu, jadi kami sudah mendapatkan gambaran gitu bahwa untuk publik ya untuk di Kalimantan Barat itu sifatnya masih sangat tradisional, terutama itu yang berada di kabupaten-kabupaten, ya, di mana mereka itu sangat memberikan kepercayaan itu dari tokoh masyarakat. Nah, tokoh masyarakat itu ada yang dari tokoh agama, ada yang tokoh adat, tokoh pendidikan, dan sebagainya. Jadi itu sih kemarin yang kita mapping gitu, dan yang kita harapkan nanti dukungannya. Nah, yang menarik sih Bu Geni, menurut saya setiap kali kita berbicara mengenai wacana, ya, wacana pembangunan PLTN, nah Kalimantan Barat ini mempunyai satu gambaran yang sedikit berbeda ya. Saya melihat bahwa pimpinan kami Pak Gubernur itu sangat antusias, sangat mendukung, punya keinginan ya, kemudian juga sangat serius gitu
menginginkan adanya PLTN di Kalimantan Barat, dan kemudian masyarakatnya juga yang pro itu sangat bersemangat sekali, saya lihat menyampaikan dukungannya, demikian juga yang kontra. Nah, jadi saya pikir bahwa pemerintah, Batan, ya, para peneliti dan sebagainya itu saya kira harus benar-benar menjadi telinga yang baik gitu ya, mendengar mengapa sih gitu ya orang menginginkan PLTN, kemudian juga apa eh, apa yang membuat begitu banyak yang mendukung. Kemudian kita juga tidak bisa menafikan yang kontra itu mengapa. Nah, saya kira itu semua kita harus dengarkan, dan nanti kita sedang menyusun strategi komunikasinya seperti apa. Menurut saya tujuan daripada komunikasi sosialisasi PLTN itu tentunya bukan tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan public acceptance, tapi saya pikir bahwa seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Kalimantan Barat, apakah itu PLTN akan dibangun atau tidak akan belum akan dibangun, saya kira semua harus membutuhkan informasi yang benar gitu ya. Mereka harus mempunyai pengetahuan, mempunyai pemahaman yang memadai tentang PLTN, sehingga kapanpun ya saya kira wacana PLTN ini digulirkan di Indonesia, maka kita tidak akan mengalami cerita buruk seperti di Muria. Sehingga saya pikir betul-betul ini saatnya pemerintah itu menggalakkan sosialisasi, terutama apalagi sekarang di Kalimantan Barat, karena memang program riset nasional itu semua kegiatan kelayakan PLTN itu kan sedang difokuskan di Kalimantan Barat. Nah, mudah-mudahan sosialisasi ini bisa kita siapkan benar-benar agar masyarakat itu bisa memahami. Gitu. Jadi kalau yang mendukung, semoga mereka mendukung karena rasional gitu ya, karena memang mereka paham. Kemudian yang menolak juga tentu mereka punya hak untuk menolak, tetapi karena mereka paham juga, bukan dikarenakan faktor-faktor yang lain gitu. Itu yang saya pikirkan sebetulnya mengenai sosialisasi PLTN di Kalbar. Menurut saya ini apa yang dilakukan Bu Neti ini adalah kunci, Bu ya. Kunci, bukan hanya untuk public acceptance ya, tapi data yang Bu Neti kumpulkan ini harus menurut seyogianya adalah menjadi masukan atau basic thinking untuk nantinya membuat strategi selanjutnya, ya kan? Strategi selanjutnya. Karena pengalaman dari yang Muria kemarin gitu ya, udah berlangsung beberapa tahun, habis dengan begitu saja terhenti dalam beberapa hari, misalnya gitu ya. Ini kan luar biasa, dan tentunya kan kita tidak ingin seperti itu lagi. Kalau itu terjadi pengulangan, berarti kita tidak pernah belajar, ya kan? Tidak pernah belajar. Memang dalam membreakdown strategi ini, data masukannya memang harus dari apa yang dilakukan Bu Neti dan timnya ya. Karena budayanya memang yang paham adalah ya teman-teman yang di sana, yang menggathering itu adalah teman-teman di sana. Dan tentunya kalau memang tahun ini dananya masih diposkan di Batan katanya gitu ya. Kalau menurut saya itu mungkin mendatang agak kurang eagerness-nya itu mungkin kurang ya Bu ya, kan eagerness-nya kurang dalam membangun PLTN misalnya di Kalimantan. Harusnya kan yang ingin itu adalah pemerintah daerahnya. Kita ingin punya PLTN. Batan mungkin sebagai yang operator dan juga Bapeten tolong kami. Apa yang harus kami lakukan gitu ya. Dan sebenarnya powernya itu kan tidak hanya eagerness saja, tapi harus ada supporting dana, ya kan. Nah kalau dana dia punya eagerness tinggi tapi tidak punya dana, tentunya kan juga nggak akan powerful ya Bu ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang mungkin juga harus dipikirkan ya. Saya sih mungkin mengharapkan selain dana ya Bu Geni, ya dana itu sudah pasti gitu, karena banyak sekali apapun rasanya tidak akan jalan kalau tidak ada dana gitu. Tetapi di luar dana itu tentu harus ada komitmen-komitmen yang memang kuat gitu ya. Nah saya pikir
ada hal yang mungkin perlu dibentuk gitu untuk di Kalimantan Barat. Misalnya karena ini kan Pak Gubernur memang sudah jelas gitu ya, menginginkan dan mendukung serta mensupport sekali bahwa Kalimantan Barat, kita sudah punya prediksi bahwa tahun 2027 itu untuk keperluan industri kita membutuhkan listrik yang sangat besar. Dan kemudian salah satu solusi itu memang dari PLTN gitu. Nah, sayangnya saat ini menurut saya banyak banyak yang menginginkan dan kemudian sudah mencoba untuk menggagas itu, tetapi kita masih jalan sendiri-sendiri nih Bu Geni. Jadi peneliti sendiri, kemudian di Pemda juga sepertinya menunggu dari pusat. Pusat juga bilang, saya juga agak bingung nih, misalnya kata pusat ya, kami ini gimana daerah ya. Ada yang bilang bahwa yang menginginkan PLTN itu bukan nabatan, tapi harusnya masyarakat gitu ya. Nah, masyarakat juga berpikir, ya, tapi di masyarakat ada pikiran bahwa PLTN itu yang pengen pemerintah gitu. Nah, saya kira ini juga harus penyamaan persepsi dulu gitu. Misalnya, siapa sih yang menginginkan PLTN? Kalau memang menginginkan PLTN, apa yang harus kita lakukan bersama? Nah, misalnya daerah. Kalau daerah tentu saja kita harus mungkin membentuk semacam apa ya, mungkin Nepio atau apa tingkat daerah, badan persiapan atau apa gitu ya. Saya kira mungkin yang betul-betul diisi orang-orang yang memang concern, ingin memperjuangkan, kemudian memiliki pengetahuan, memiliki keinginan gitu ya, bagaimana mengkomunikasikannya itu ke pusat, ke internasional, ke bisnis gitu. Nah, saya kira perlu ini dibentuk kalau untuk di Kalimantan Barat, dan ini juga terkait dengan public acceptance. Saya juga menemukan apa ya, saya menghadapi berbagai problem gitu ya, terutama pro dan kontra ini gitu ya. Salah satu apa ya, sumber permasalahannya itu karena informasi simpang siur. Saya juga membaca itu publikasi-publikasi, ada yang tidak berdasarkan data, tidak berdasarkan wawancara, bikin berita gitu ya. Nah, seandainya kita punya satu organisasi persiapan, misalnya penyiapan PLTN Kalbar, gitu ya, kita jadikan itu satu pintu apa ya, informasi sehingga semua itu terkoordinir dan apa ya, ada tanggung jawabnya gitu. Tidak seperti sekarang gitu. Jadi kita tidak tahu. Kalau saya kan peneliti, saya hanya menyampaikan apa yang saya temukan. Apakah itu dan itu adalah faktual gitu. Yang ingin saya sampaikan bahwa masyarakat kita memang ada pro dan kontra. Nah, kemudian seperti yang dikatakan Pak Gubernur gitu ya, bahwa kita nggak bisa menunggu satu kebijakan itu tidak mungkin didukung oleh 100% masyarakat gitu ya. Kalau nunggu masyarakat 100% nggak akan bangun-bangun. Tetapi menurut saya bagaimanapun kita harus apa ya, mengupayakan seoptimal mungkin dukungan masyarakat. Nah, itu karena itu kita perlu satu pusat informasi yang betul-betul apa ya, bisa di sana menyediakan database, karena masyarakat itu tensinya tinggi sekali ya terhadap apa rencana PLTN di Kalimantan Barat. Nah, ini juga dikarenakan Pak Gubernur kami itu dalam setiap kesempatan beliau memang menjadi apa ya, good komunikator soal apa rencana PLTN ini gitu, karena harapannya begitu besar. Menurut saya hari ini Kalimantan Barat masyarakatnya itu hampir ya begitu banyak lah yang tahu bahwa Kalimantan Barat ini akan dibangun PLTN atau ingin dibangun PLTN. Nah, pertanyaan masyarakat itu yang berhasil saya kumpulkan, gitu ya. Nah, kapan sih PLTN itu akan dibangun di Kalimantan Barat? Ya, di mana sih ininya lokasi sesungguhnya yang akan dibangun? Ya, kemudian dengan siapa nanti akan bekerja sama? Apa teknologinya? Ya, nah itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang harusnya kita jawab, dan ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk menjelaskan kepada masyarakat gitu ya, apa yang menjadi pertanyaan masyarakat. Kemudian saya kok lebih senang menyoroti yang kontra-kontra ya, yang kontra dan juga yang apa sih curhatnya masyarakat gitu ya mengenai
rencana pembangunan PLTN, Bu Geni, ya. Misalnya ada yang mengatakan, ya kami sih sebetulnya setuju-setuju saja ya kalau di Kalimantan Barat akan dibangun PLTN. Tapi apa pemerintah bisa siap membangun, gitu ya? Jadi ada satu faktor yang mungkin itu sama juga yang terjadi di Muria atau di mana, bahwa ada semacam ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah ya, karena mereka mengatakan bahwa ada satu selama ini saja begitu banyak program pemerintah yang tidak dieksekusi dengan baik gitu ya. Nah, apalagi ini kan PLTN. PLTN itu kan begitu apa ya? Risikonya begitu besar seandainya implementasinya tidak baik. Nah, itu menurut saya bagaimana ini pemerintah harus menjelaskan ya, karena membangun public acceptance itu adalah membangun kepercayaan. Ya. Nah, yang tidak dipahami oleh masyarakat bahwa untuk membangun PLTN itu memang sudah ada prosedur yang baku dan berada di bawah pengawasan yang ketat dari lembaga internasional. Jadi mereka apa yang dibayangkan mereka bahwa membangun PLTN itu sama dengan membangun gedung cakar langit atau jembatan yang kalau dikorupsi itu bisa langsung roboh gitu. Nah, ini juga ada masalah seperti itu loh Bu Geni gitu. Jadi kepercayaan masyarakat kalau misalnya pemerintah membangun gimana di tempat kita ini apa-apa dikorupsi gitu. Nah, itu tuh curhatan masyarakat itu yang saya temukan gitu. Nah, dari hasil menarik Bu ya, dari hasil survei Ibu ya, tentunya Ibu sudah mengarah ke pemetaan. Ya, pemetaan kalau kita akan survei, kira-kira kuadran satunya tuh apa sih, 2, 3, 4, dan dari pemetaan ini tentunya nanti akan bisa kita breakdown ya, jangka menengah apa yang harus jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kira-kira apa Bu ya? Kalau pemetaan yang baru saya potret sekarang adalah pada fase perencanaan. Jadi kita baru merencanakan untuk membangun PLTN. Petanya seperti apa? Peta dukungan tentunya. Peta dukungan. Jadi ada hal yang menarik ya, Bu Geni. Kalau soal potensi penerimaan masyarakat, gitu ya. Kita kan waktu kalau secara nasional itu masih 77,53% ya di tahun 2012. Nah, Untan itu pernah kerjasama dengan Batan di 2019. 2019 itu melakukan survei di Kalimantan Barat. Respondennya sekitar 600, 300 laki-laki dan 300 perempuan. Nah, itu mendapatkan hasil yang cukup baik ya, bahkan lebih tinggi dari nasional. Jadi sekitar 87,17. Nah, itu juga yang menjadi apa ya, sebetulnya saya juga semacam meragukan apa iya ya masyarakat Kalbar itu tinggi sekali dukungannya gitu. Karena waktu saya pernah melakukan bahwa persepsi masyarakat itu terhadap PLTN itu negatif ya. Sama seperti di tempat lain, jadi stigma negatif bahwa mereka itu masih mengidentikan namanya nuklir itu adalah bom ya, kemudian radiasi ya, kemudian kecelakaan, masih seputar itu. Jadi dia negatif, tetapi pada saat ditanyakan mereka takut juga gitu ya, mereka takut. Nah, saya mengeksplor lagi ya, jadi banyak sih sebenarnya cerita menarik kenapa mereka takut nuklir ya, padahal PLTN kita belum punya PLTN ya. Padahal yang pernah dibom itu Jepang, tetapi Jepang justru membangun PLTN yang banyak. Nah, sementara masyarakat misalnya di Bengkayang itu, mereka di sana itu banyak sekali petambangan emas tanpa izin, peti ya, yang sangat itu menurut saya sangat membahayakan ya, karena mereka hidup dari air yang tercemar, jadi tercemar merkuri, tetapi mereka nggak takut gitu ya. Kemudian juga itu pintu perbatasan sering dijadikan
ini ya pintu masuk narkoba itu ya, itu juga menurut saya lebih sangat menakutkan dibanding nuklir, tapi mereka takut sama nuklir gitu ya. Jadi itu menarik sebetulnya untuk itu untuk kita strategi komunikasi. Nah, tetapi yang menarik itu banyak informan yang saya ketemu, setiap saya tanya, tapi kalau kita mau punya rencana membangun nuklir bagaimana? Ya kami sih setuju saja gitu. Jadi mereka pemahamannya begitu sangat terbatas, rasa ketakutannya juga ada, tetapi potensi penerimaannya itu tinggi. Nah, itulah menurut saya bahwa angka 87, sekian itu masih koma gitu ya, belum titik gitu. Karena belum diimbangi dengan pemahaman yang memadai tentang nuklir, yang seharusnya itulah yang dijadikan alasan untuk mereka, oh kami menerima PLTN gitu karena sudah terbukti itu di Korea, di Jepang, bahkan sekarang Bangladesh sedang membangun bahwa negara-negara industri yang maju itu mengandalkan listrik nuklir. Misalnya kan itu yang kita harapkan ya Bu Geni, bukan tetapi yang saya temukan bahwa yang mendukung itu mengatakan bahwa ya siapa tahu kalau ada PLTN ini nasib kami bisa berubah ya, karena PLTN itu kan bisa membuka lapangan kerja. Jadi alasan-alasan ekonomi sebetulnya bukan alasan-alasan karena nuklirnya. Kemudian yang kontra juga gitu, saya perhatikan dia juga tidak full of knowledge tentang nuklir gitu ya. Jadi mereka hanya mengandalkan informasi-informasi negatif yang tidak berimbang itu untuk dijadikan misalnya alasan untuk menolak. Nah, ada yang lagi yang menarik juga Bu Geni. Nah, ini terkait sama perempuan nih Bu Geni. Jadi kalau di masyarakat itu rata-rata pengetahuannya sangat terbatas, tetapi perempuan itu pengetahuannya jauh lebih sedikit dan responnya itu sangat pasif tentang PLTN. Nah, pas saya explore, mereka mengatakan ya kita tidak, jadi ada istilah tidak tahu dan tidak mau tahu, tidak perlu tahu gitu. Jadi itu yang saya explore tentang PLTN ini. Jadi pengetahuan masyarakat yang rendah tentang PLTN itu diakibatkan ada yang karena tidak tahu, tapi karena tidak mau tahu dan tidak ingin tahu. Nah, sayangnya perempuan ini selama ini memang seperti kurang dilibatkan gitu ya. Padahal begitu saya cerita ya, menurut ibu-ibu, ya kami ini nanti kalau di sosialisasi itu kami dilibatkan Ibu gitu ya, karena sebetulnya mereka itu lebih efektif gitu untuk mendeliverikan pesan-pesan itu kepada keluarga dan lain-lain. Tetapi selama ini misalnya kalau ada sosialisasi atau apa yang diundang itu laki-laki saja gitu. Nah, padahal perempuan ini punya potensi besar untuk menyebarkan pengetahuan gitu ya kepada keluarga. Ya itu cerita-cerita pemetaan. Terus gini Bu Geni, dalam tahap rencana jangka sekarang gitu, saya sudah punya catatan di berbagai baru tingkat kabupaten ya, orang yang punya pengaruh yang bisa menjadi agent ya untuk sosialisasi. Nah, untuk jangka rencana ini para pejabat publik itu masuk di kuadran bahwa mereka punya kepentingan tinggi tetapi pengaruhnya rendah gitu. Nah, tinggi karena misalnya bupati, kepala Bapeda, misalnya seperti itu, mereka karena jabatan atau anggota DPR, tetapi ininya rendah gitu. Itu tadi saya kaitkan dengan bahwa masyarakat itu punya pertanyaan, apakah pemerintah mampu, dan orang-orang yang termasuk pejabat publik ini dianggap ini kan ya pemerintah, dan mereka kalau mereka menyampaikan itu dianggap mereka berpihak pada pemerintah bukan pada masyarakat. Sehingga di kuadran di kuadran 2 itu kita juga menemukan person-person yang punya kepentingan besar. Kepentingan besar di sini artinya mereka memang ingin ada kemajuan, ada kesejahteraan, kemudian mereka punya pengaruh besar ya, karena dianggap tidak punya kepentingan seperti yang pejabat pemerintah misalnya. Nah, di sana kita menempatkan bahwa semacam ketua adat,
ketua MUI, ya, kemudian para tokoh pendidik, ya, itu mempunyai pengaruh besar sekali untuk menjelaskan rencana pemerintah ini kepada masyarakat. Nah, kemudian di kuadran pengaruhnya kecil, ya, tapi ininya kecil, ada juga kita bisa menggunakan melibatkan organisasi-organisasi kepemudaan, ya, pengajian dan sebagainya. Nah, itu pada masa rencana. Tetapi untuk jangka selanjutnya, seandainya kita sudah memulai, nah saya kira juga peran para aktor ini masih bisa berdinamis, ya. Mungkin tadinya sekarang pemimpin yang sudah misalnya seorang gubernur, ya, kalau nanti masih menjabat, mungkin dia, tapi kalau tidak menjabat, apakah dia seorang tokoh, dia bisa punya pengaruh besar dan dia berada di kuadran 2. Jadi sebetulnya kalau pemetaan stakeholder ini sangat dinamis gitu. Jadi mereka bisa berada di kuadran 1, 2, 3, 4 pada masa sekarang, tetapi menengah seperti ini, kemudian jangka panjang seperti ini. Nah, dari sana kita sebetulnya menyusun strategi komunikasi. Yang menarik ini dari penempatan stakeholder ini di masing-masing kuadran itu kita menganalisis gitu supaya strategi komunikasinya kena. Misalnya para pejabat tentu dia punya staf ahli dan sebagainya, ya, sehingga kita bisa mendekati mereka dengan melalui website misalnya, kemudian melalui policy brief, ya, misalnya. Tetapi kalau untuk tokoh adat dan sebagainya, itu kan mereka jarang sekali saya kira membuka email, ya, atau membuka internet. Tetapi hubungan jadi mereka apa yang digunakan untuk berinteraksi itu, ya. Nah, saya menemukan bahwa untuk tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh yang bisa membantu kita memberikan penjelasan atau sosialisasi kepada masyarakat ini, strategi yang paling tepat adalah tatap muka, ya, karena di sana kita bisa berdialog, karena komunikasi nuklir ini yang paling khas adalah adanya pro dan kontra, sehingga sangat memerlukan dialog, ya, dialog yang didasari dengan niat baik gitu, ya. Dengan niat baik artinya memang kita ingin menyamakan persepsi, jadi musyawarah yang diakhiri oleh mufakat. Apakah mufakat itu kita dukung atau tidak gitu, itu adalah hasil musyawarah gitu, ya, sehingga bentuk komunikasi musyawarah itu yang akan berakhir pada satu komitmen, itulah yang sangat tepat gitu untuk membangun public acceptance di Kalimantan Barat. Itu ya kayaknya gitu Bu Kenny. Ya, tantangannya artinya dengan pemetaan seperti ini sebenarnya kita sudah paham ya tadi ya dari pencerahan dari Bu Neti ini, bahwa siapa sih tokoh-tokoh yang harus sebenarnya dipegang gitu kan ya Bu ya, untuk nantinya bisa kita menjalankan bersama strategi yang sudah disepakati bersama untuk agar isu PLTN atau pembangunan PLTN ini makin lama makin kuat gitu ya. Yang saya ingin tanyakan di sini, bagaimana dengan Kalimantan kalau kita meninjau balik atau pembelajaran dari Muria, ya, artinya memang tokoh-tokoh ini sudah dipegang, Bu. Tokoh-tokoh ini sudah dipegang, dan kita sudah yakin gitu ya, yakin bahwa ini pasti udah no problem lah gitu ya, tidak akan ada masalah, pendanaan juga sudah dipegang di tangan, artinya sudah ada komitmen dari beberapa stakeholder, kemudian setelah itu secara politis juga waktu itu sudah oke, dan kerjasama dengan luar negeri, secara teknologi juga sudah oke. Tetapi pada akhirnya buyar ya Bu ya. Dalam sekejap buyar di pasar, ya. Ini saya mungkin ini pasti ada satu faktor penting yang di mana menurut saya ini adalah faktor kepentingan, ya Bu ya, kepentingan bisnis menurut saya. Kepentingan bisnis inilah yang nantinya dia bisa mengambil isu-isu tadi yang sudah Ibu sampaikan, istilahnya kekurang mapanan hidup dari masyarakat sekitar ya, yang lokasi. Yang akan dibangun PLTN ini, ya istilahnya kemiskinan lah gitu.
Kemudian kekurang cerdasan. Tadi kan Ibu bilang kita ambil tokoh perempuan untuk bla 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 dan lain sebagainya. Tapi kan artinya hal-hal seperti inilah yang harusnya nanti menjadi strategi ya dari tokoh-tokoh tadi yang Ibu sudah sampaikan untuk bisa bergerak bersama bagaimana mengentaskan kekurang cerdasan ini, bagaimana mengentaskan kemiskinan berbasis pada kalau PLTN ini dibangun di sana, gitu kan ya. Tentunya juga tidak lepas daripada budaya ya, daripada budaya. Pengalaman dari Muria ya yang sering didengungkan, Indonesia kan budayanya ceroboh, bla bla bla. Kemudian bagaimana dengan kecelakaan nuklir, bom atom, kemudian SDM Indonesia apa sudah mampu? Nah inilah Batan yang waktu itu kita bergerak di RDE untuk membuktikan, loh SDM Indonesia itu sudah mampu loh, bisa mendesain sendiri. Dan regulatornya juga sudah mampu loh ya, udah mengeluarkan ini. Nah terkait dengan risetnya Ibu nih, bagaimana isu terkait dengan ini yang menarik ya. Ya, menarik nih Bu Geni kalau kita bicara soal kepentingan ya. Soal kepentingan ini ya itu menurut saya nanti yang itu yang akan bermain gitu ya. Seperti di Muria gitu ya. Saya dengar bahwa sosialisasi di sana sudah dilakukan cukup masif gitu ya. Semua toko sudah dipegang, semua sudah, tapi pada akhirnya ada penolakan yang cukup itu ya, cukup menjadi hambatan kan pada waktu itu. Artinya begini Bu, kalau saya lihat bahwa mungkin kita bisa mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan pada waktu itu masih kurang mengena ya. Artinya bahwa begitu setelah dilakukan kemudian disusupi oleh kepentingan tertentu, kok masyarakat sepertinya tidak ada filter, langsung berubah saja gitu ya. Nah, kepentingannya itu saya kira banyak bisa kita jelaskan, tetapi untuk di masyarakat gitu, saya kira kalau ya ini juga mungkin bisa kita bandingkan nanti di Kalimantan Barat gitu ya. Di Kalimantan Barat atau kalau kita sebut-sebut kalau itu Muria ini di daerah Bengkayang gitu ya. Kita juga melihat saya merasa bahwa mungkin ya pada waktu di Muria itu masih kurang menyentuh kearifan lokal ya. Kearifan lokal itu bagaimana kita harus berbicara dengan masyarakat, menyentuh kebutuhannya, mendengar apa kegelisahannya, memahami apa kekurangannya itu. Nah, saya juga melihat faktor kepentingan dalam arti bahwa ada faktor di luar nuklir sendiri yang menentukan hambatan dan dukungan kepada sebetulnya juga sudah terlihat gitu ya. Jadi misalnya dari yang pro ya. Yang pro itu saya katakan mereka menyetujuinya itu bukan karena mereka mempunyai pemahaman yang memadai tentang PLTN, tetapi mereka mengatakan bahkan ada yang sangat praktis. Oh, kami setuju saja daerah kami mau dibangun karena nanti tanah kami akan diganti untung atau ganti rugi yang untung gitu ya. Kemudian itu jadi sebetulnya mereka tidak berpikir bahwa oh takut meledak atau itu teknologinya yang dominan. Sebetulnya kayaknya mereka tidak berpikir sampai ke sana. Nah, menurut saya ini juga kepentingan gitu ya. Kemudian yang menolak juga tidak paham apa benar-benar mau diajak diskusi gitu sampai kita ya apa sih misalnya yang dia takutkan gitu. Oh, itu energi kalau lingkungan. Itu PLTU luar biasa itu mencemari lingkungan. Kenapa tidak dimasalahkan? Tetapi energi bersih ya, clean energy, green energy ini kenapa ditolak misalnya. Nah, kalau misalnya kita mau berkomunikasi dengan niat yang baik di luar kepentingan itu, tentu kita akan sampai pada satu misalnya kesepakatan. Oke, misalnya boleh sih dibangun asal jaminannya begini, begini, begini ya. Ada komitmen. Bahkan kata kemarin ketua ini Dayak ya, itu bisa kita bikin kontrak tuh cap darah gitu. Nah, tapi saya lagi-lagi melihat bahwa ini kepentingan gitu ya. Nah,
jangan-jangan ya, jadi yang dari masyarakat juga itu karena punya kepentingan. Nah, kepentingan ini mohon maaf seandainya saya membayangkan ya, seandainya PLTN itu dibangun di suatu tempat yang masyarakatnya tingkat pendidikannya sudah bagus, kemudian apa ya, kesejahteraannya juga tidak terlalu ya sudah bagus gitu, tentu akan lebih mudah berkomunikasi pure Gitu ya. menjelaskan PLTN gitu. Tetapi sekarang ya itu menyedihkan sekali. Ya kami mau itu jadi ada yang setuju terutama di daerah yang saya kemarin mendengar ada tokoh juga dari MUI, dari Ketua Adat Dayak gitu ya. Mereka mengatakan bahwa ya sudah mulai terlihat ini Bu Geni yang fenomena not in my backyard itu ya. Boleh sih bangun bahkan ada yang sangat kasar dengan saya, kenapa nggak di rumah ibu, di belakang rumah ibu aja bangun mis. Jadi ada dan di sana itu yang berkeberatan itu ada beberapa kategori. Jadi yang pertama ada yang mereka sudah nyaman, sudah punya usaha di sana, gitu. Kemudian sudah punya toko, misalnya usaha. Nah, yang dia kami nggak mau dipindahkan gitu ya. Jadi bukan karena oh takut meledak atau apa. Kemudian ada yang apa sangat mendukung. Nah, dia mendukung ya karena apa? Karena nanti kita bisa dapat tanah yang lebih ini gitu ya. Terus ada jadi ya kepentingan itu nggak bisa kita ini karena jangan-jangan gitu ya di luar masyarakat. Nah, saya takut juga gitu ya sebagai peneliti saya juga belum sih melihat ke satu paduan dari misalnya pengambil kebijakan gitu ya. Apakah tuh benar kan PLTN Indonesia itu memang di apa ya bebas dari kepentingan saya juga belum melihat itu ya apakah bebas dari kepentingan bisnis dan sebagainya karena saya lihat juga sampai hari ini regulasi itu masih ada yang tabrakan masih ada yang tidak saling tidak saling mensupport gitu. Nah ini juga ya menurut saya sangat diwarnai kepentingan gitu ya karena hadirnya PLTN ini akan berdampak pada semua orang. Misalnya kalau listrik murah akan hadir di sana. Tentu ada yang diuntungkan, ada juga yang selama ini sudah berada di zona nyaman ya, dia senang dengan keadaan itu. Nah, jangan-jangan kepentingan juga yang ingin menggagalkan karena mereka merasa bahwa ya lebih bagus Indonesia atau Kalimantan Barat begitu terus, impor listrik terus, listriknya terbatas terus, sementara kita tahu bahwa Kalimantan Barat itu punya potensi untuk industri hulu ke hilir pertambangan misalnya. Kami punya banyak sekali sumber daya alam yang kalau diolah dengan baik itu tentunya akan apa ya meningkatkan kesejahteraan. Nah, kemudian impor listrik dari Malaysia yang saat ini sementara masih mencukupi kebutuhan skala rumah tangga saja, tentunya itu bukan solusi gitu. Apakah kita tidak? Saya kemarin membaca sedikit komentar dari Pak Kurtubi itu. Apa nggak malu sih kita impor listrik dari Malaysia katanya gitu. Dan begitu banyak sebetulnya para pejuang nuklir lah. Saya kemarin dapat WhatsApp itu dari Pak Samudra ya, Bapak mantan duta besar kita di Austria gitu. Banyak sekali. Aduh Bu Neti, semoga Kalimantan menjadi daerah pertama yang akan mempunyai PLTN. Nah ini saya lihat memang ada orang-orang yang memang bebas kepentingan gitu ya, kayak Pak Kurtubi, kayak Pak itu betul-betul gitu ya, Bu Geni, Pak Jarod gitu. Tetapi di luar itu saya juga melihat ada yang punya kepentingan lain gitu sehingga sekarang ini kita seperti yang lempar-lemparan kata pusat ini tergantung daerah gitu ya. Daerah bilang loh bagaimana gitu. Nah, yang saya inginkan bahwa jika kita memang betul-betul menginginkan PLTN di Kalbar, nah bagaimana orang-orang di Kalbar itu bersatu padu, bergandengan tangan, kemudian kita betul-betul menyusun roadmap, kemudian kita dari bottom up itu mungkin bisa
menyampaikan aspirasi kepada presiden gitu, karena menurut saya bagaimanapun go nuklir dari presiden ini sangat penting gitu, sangat penting untuk regulasi, kemudian untuk respon dari luar gitu, karena tanpa tanpa kejelasan dan ketegasan dari presiden itu, saya kira kita akan terus aja berpolemik seperti ini gitu. Jadi kalau dalam komunikasi itu memang siapa itu lebih penting daripada apa yang dikatakan. Kita misalnya sebegitu banyak aspirasi, tapi apabila tidak dikunci, misalnya presiden mengatakan go nuklir, saya kira itu semua pihak akan yang tadinya ragu-ragu, yang tadinya ini semua akan bergerak gitu. Nah, menurut saya juga sampai belum adanya kata go nuklir dari presiden, atau kita di daerah ini juga masih belum padu gitu ya, misalnya saya kira kita di daerah ini juga belum ada, jadi masing-masing misalnya ya yang jelas sih gubernur ininya tinggi sekali gitu ya. Kemudian di masyarakat juga saya lihat animonya sudah cukup tinggi, tapi realisasinya untuk sampai pada sesuatu yang jelas gitu ya, itu belum sih sebetulnya begini. Iya Bu Neti ya, saya juga setuju sekali apa yang disampaikan Bu Neti. Tapi kadang saya juga berpikir, apa kata-kata go nuklir presiden itu harus menjadi kambing hitam, ya kan? Artinya tadi kan juga memang sama antar stakeholder ya, dari daerah, pemerintah pusat, dan juga mungkin Batan dan Bapeten ini ya memang harus gitu ya. Itu tuh PR kita bersama Bu Geni. Saya kira kita harus ini lagi berkomunikasi lebih intensif lagi. Menurut saya juga mencari jawaban mengapa sampai hari ini Indonesia belum hadir PLTN. Tadi kalau Bu Geni bilang apakah go nuklir dari presiden jadi harus jadi kambing hitam, saya kira tidak 100%. Tetapi kemudian juga public acceptance gitu. Apakah itu harus terus menjadi satu batu sandungan besar? Nah, saya kira itu sebetulnya yang memanggil saya untuk konsisten meneliti dan terus mengupayakan pemahaman publik sebetulnya lebih daripada public acceptance, itu public understanding gitu. Karena saya berpikir kalau kita terus bahwa ini tidak terpenuhi, kemudian go nuklir dari presiden belum, public acceptance-nya bermasalah, saya kira akan sampai tahun-tahun kapan itu kita tidak akan pernah punya PLTN. Dan apakah kita rela gitu ya, anak cucu kita nanti sama sekali tidak mampu memanfaatkan sesuatu yang sudah jelas menjadi solusi di berbagai negara yang punya penduduk besar, yang punya potensi seperti kita, kemudian dia punya PLTN, kita hanya karena public acceptance yang yang terus menjadi kerikil gitu. Kemudian saya kira juga sebetulnya banyak ada yang bisa kita buat semacam breakthrough ya, terobosan gitu, bahwa apa yang sudah sebetulnya ada saat ini di kita, baik itu organisasinya segala macam, itu bisa kita kuatkan untuk segera menghadirkan PLTN di Indonesia. Mungkin dari Bapeten seperti itu ya, prosedurnya lebih untuk Indonesia gitu ya, disesuaikan ya. Saya setuju itu. Jadi sebenarnya komitmennya bukan hanya komitmen RI 1, tapi adalah komitmen bersama ya untuk membangun Indonesia. Ini yang sangat bersama, ya betul. Ini yang sangat penting dan memang inilah yang harus di breakdown untuk membuat suatu roadmap strategi untuk Kalimantan gitu ya Bu ya. Artinya bagaimana menciptakan komitmen bersama agar PLTN bisa dibangun di Kalimantan. Memang tantangannya luar biasa. Ya komitmen pemerintah daerah, Batan, Bapeten, RI 1, juga ESDM. Ya, artinya kan di sini kan kalau komitmennya sudah bersama, RI 1 pun juga akan
merasa dukungannya makin kuat. Jadi saya berani loh. Kalau misalnya ada banyak panah yang ingin menyerang dia gitu ya, dia berani. Oh, saya belum temannya banyak loh gitu ya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang memang harus di breakdown terkait dengan pembuatan roadmap untuk PLTN Kalimantan. Saya jadi ingat nih Bu Geni sama pesannya Pak Subroto ya pada waktu beberapa lalu kita ngobrol ya. Prof. Subroto itu mengatakan bahwa sosialisasi komunikasi PLTN ini perlu terus dilakukan secara masif dan efektif, tidak saja kepada masyarakat, tetapi kepada policy maker. Bahwa kita semua harus punya satu frame lah ya katakan, jadi penyamaan persepsi bahwa ya sehingga Batan, Bapeten, ya ESDM, kemudian Pemda itu betul-betul bisa memainkan peranannya sesuai dengan kapasitas masing-masing dalam satu dalam satu betul-betul tujuan mulia gitu ya. Jadi di luar kepentingan itu untuk betul-betul meyakinkan. Nah, saya jadi mungkin RI 1 ya belum berani go nuklir karena lihat di bawah ini masih acak-acakan gitu. Nah, itu tantangan kita ya Bu Geni sebetulnya, bagaimana semua yang sangat berkompetens lah ya. Misalnya Batan ya, Batan sebagai salah satu organisasi yang memang diberikan amanah oleh pemerintah ya, menurut saya sih oleh Tuhan gitu ya, untuk mempromosikan, mensosialisasikan itu harus sampai pada tujuan bahwa Batan itu bisa betul-betul mengantarkan kita memiliki, mengimplementasikan teknologi nuklir ini untuk yaitu tadi ya meningkatkan kesejahteraan ya masyarakat, karena tujuan negara itu adalah mensejahterakan rakyat. Nah, itu tadi jadinya PLTN ini akan menjadi salah satu solusi, salah satu yang betul-betul mengatasi persoalan dasar kita ya. Sebetulnya mengapa Indonesia sampai hari ini belum bisa bersaing dalam banyak hal gitu ya. Kita masih Indonesia ini dikarunia begitu banyak sumber daya, tetapi kita tidak termasuk negara maju, negara industri, kita masih miskin gitu ya. Nah, itu ya mungkin dikarenakan saya kira ini menjadi tantangan dari Batan untuk melaksanakan, meningkatkan kinerjanya, bagaimana menghadirkan PLTN itu sebagai solusi untuk memberantas kemiskinan, kebodohan, ya, untuk meningkatkan kesejahteraan gitu melalui teknologi nuklir yang sudah terbukti. Saya membayangkan bagaimana Amerika itu punya pabrik Boeing gitu ya, kalau dia tidak disupport oleh listrik PLTN, atau bagaimana Eropa jika tidak ada Prancis ya yang mendeliverikan listrik nuklir itu, sehingga ya Prancis sendiri kita tahu sebagai negara yang punya produksi pesawat terbang Airbus. Atau kita bayangkan Jepang, Korea yang ada hari ini tanpa support listrik nuklir gitu ya. Nah, bagaimana kita dengan ketertinggalan dan kita punya uranium, kita punya thorium, tetapi sampai hari ini perjuangan kita melalui Batan itu kita sampai belum jelas ini ya. Mengenai rencana PLTN Kalbar itu juga menurut saya belum jelas. Saya kalau ditanya kapan sih Bu akan dibangun, saya nggak tahu gitu ya, karena kita masih menunggu hasil kajian. Nah, melalui acara ini saya juga ingin menyampaikan gitu kepada masyarakat bahwa kita harus mengikuti step by step gitu. Jadi dan yang paling bagus adalah kita menunggu, kita nanti berdialog, kita menunggu sosialisasi, karena sosialisasi itu belum dilakukan. Dan untuk Batan,
uh, hampir semua masukan dari informan yang saya temui adalah Batan harus segera melakukan sosialisasi. Jadi ini tantangannya sebetulnya Batan, karena Batan memang lembaga pemerintah yang memang ditugaskan ya untuk ya menghadirkan sebetulnya ya, memanfaatkan, mengimplementasikan teknologi nuklir tidak terkecuali di bidang energi gitu ya, untuk mensejahterakan Indonesia. Itu sih Bu Geni, Ya, memang untuk Batannya. Batan adalah kita kita sekarang ini bicara dengan baju himni ya Bu ya. Jadi tidak Iya. bukan Batan atau Iya. Kementan dan lain, Iya. bicara atas Iya. nama himni. Ya, kita ngobrol atas nama himni. Artinya memang di sini peran himni itu sebenarnya sangat kuat gitu ya. Karena Iya. di sini nantinya kita akan mengarah Iya. bahwa anggotanya adalah dari berbagai stakeholder. Ya. Iya. Isu PLTN akan semakin kuat kalau ada komitmen bersama dari berbagai stakeholder. Iya. Nah, disinilah peran himni itu yang juga memang memegang kekuatan atau power yang sangat Kekuatan. penting Iya. gitu. Nah, juga memang roadmap himni juga harus makin diperkuat ya untuk Betul, betul. tadi Ibu kan juga selalu mention terkait dengan sosialisasi gitu ya. Iya. Dan ini Nah, memang ini menarik nih. betul Iya, oleh Bu Geni. ya. Ya, untuk himni sendiri. Nah, jadi masyarakat ini terus terang saja pada saat saya mewawancarai berbagai unsur masyarakat, itu masih banyak loh yang tidak tahu Batan itu apa. Apalagi tahu tugas tupoksi Batan gitu. Batan, Bapeten. Jadi misalnya ada yang saya bilang Batan, dia nggak tahu, pokoknya yang nuklir itu ya Bu, pokoknya ngeri lah Batan itu gitu ya. Terus nanti kalau kita bangun PLTN, apakah yakin Bu akan begini? Saya bilang itu sudah ada Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten, apalagi itu Bapeten. Nah, jadi saya pikir juga ini kesempatan Batan dan Bapeten itu juga harus betul-betul mensosialisasikan keberadaannya di masyarakat. Nah, kita bajunya himni nih. Nah, himni ini juga jadi sebetulnya kita mudah-mudahan nanti himni semakin besar. Sekarang juga saya lihat ya Pak Susilo, anggotanya sudah begitu banyak dan latar belakangnya itu juga beragam, tetapi yang pasti yang ikut di dalam himpunan masyarakat nuklir ini adalah orang-orang yang punya komitmen, yang punya mimpi, yang punya doa, punya harapan untuk menghadirkan PLTN ke depan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, menurut saya nih, himni juga punya tantangan loh Bu Geni. Kalau kita bicara soal sosialisasi gitu ya, jadi tadi bahwa salah satu musuh kita sebetulnya stigma negatif nuklir gitu, karena orang kalau mendengar nuklir itu pasti yang serem gitu ya, padahal manfaat nuklir di berbagai istilah dalam agamanya itu lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Tetapi yang yang ini kan negatif-negatifnya. Nah, tugas himni menurut saya ini pertama adalah sebagai good image maker-nya nuklir gitu. Jadi bagaimana selama ini saya sangat mengapresiasi setahun ini Bu Geni, Pak Jarot dengan himninya, dengan kawan-kawan semua selalu walaupun masih terbatas melalui YouTube dan webinar gitu, tetapi sudah memberikan banyak pencerahan kepada masyarakat. Nah, saya kira tugas utama himni adalah good image maker. Bagaimana merubah ini bukan membantu pemerintah, sebetulnya membantu aspek ilmu pengetahuan ya, membantu umat gitu untuk mengatakan bahwa kita harus memahami ilmu pengetahuan tentang nuklir ini secara benar gitu ya, karena di sana di himni kan banyak pakar nuklir, pakar keselamatan, pakar ini, pakar itu, pokoknya segala nuklir. Nah, tugas ini adalah good image maker. Bagaimana kita merubah stigma negatif nuklir di kalangan masyarakat Indonesia. Bukan saja bertujuan untuk membuat mereka menerima PLTN, tetapi agar mereka betul-betul punya pemahaman yang benar. Nah, apabila gitu kita sudah mampu membangun image maker itu, maka tantangan kedua adalah bagaimana kita menjadikan organisasi himni ini itu betul-betul bermanfaat secara praktis gitu. Nah, mungkin jadi
identity. Jadi setelah good image maker, dalam komunikasi itu kita harus membangun identitas. Nah, identitas HIMNI ini adalah bahwa kita adalah independen. Kita bukan berpihak ke pemerintah, tetapi justru kita berpihak kepada masyarakat, kan, Bu Geni? Ya, kita berpihak kepada himpunan masyarakat nuklir, namanya juga himpunan masyarakat nuklir. Nah, identitas yang harus dibangun oleh HIMNI ini menurut saya adalah HIMNI harus bisa menjadi organisasi yang punya ciri khas gitu ya, bahwa kita tidak dikooptasi oleh kepentingan apapun di luar kepentingan untuk memanfaatkan energi nuklir untuk kesejahteraan. Jadi itu identitasnya bahwa kita bebas dari kepentingan. Kemudian kita berjuang untuk masyarakat, ya. Berjuang untuk masyarakat, kita selalu kita menggali aspirasi masyarakat dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah sehingga kita mungkin bisa menjadi semacam pressure group, ya, yang bisa menekan gitu ya. Apalagi saat ini kan kita memang sudah governance, ya, di mana masyarakat itu punya power yang besar untuk menentukan kebijakan gitu. Nah, sehingga menurut saya di situ tantangan untuk HIMNI ini bagaimana dia bisa sehingga pemerintah mungkin melihat potensi visi misi HIMNI ini. Mungkin kita bisa membantu pemerintah yang selama ini mungkin ya juga saya yakin ya ada banyak kepentingan, ada banyak itu mungkin bisa menjadikan HIMNI ini sebagai suatu lembaga yang bisa memberikan advice ya. Ya, jadi kita bisa HIMNI itu menjadi advisor, bisa diajak di dalam komunikasi kebijakan ya untuk ikut mengintervensi atau katakanlah itu memperkuat kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada realisasi pembangunan PLTN di Indonesia. Ya, itu jadi good image maker, identitas, dan tantangan selanjutnya tentu saja mudah-mudahan kita bisa membangun reputasi dengan melalui kinerja kita, apa yang kita upayakan bersama, sampai pada suatu hari, suatu waktu anak cucu kita bisa ingat bahwa salah satu yang ikut memperjuangkan PLTN itu adalah himpunan masyarakat nuklir. Satu memperjuangkan itu adalah satu PLTN. Kita kan juga bisa merefer negara yang sudah punya PLTN, gitu. Ya Bu ya. Asosiasi nuklir. Nah kita tapi memang mereka kuat karena sudah punya PLN. Nah ini Japa ya, supporting dan lainnya. Nah kita juga ya tidak harus seperti itu. Dia bagaimana kiat HIMNI juga untuk menjadi kita kuat gitu ya. Kuat dalam arti sebagai koordinator yang bisa memberikan advice kepada RI1 dan jajarannya bahwa nuklir itu sangat diperlu. Sudah sampaikan anak cucu kita mau harus seperti ini terus dan lain sebagainya. Ini hanya karena stigma negatif ya. Kita udah jam 5.12, saya juga ingin membuka kepada rekan-rekan yang berpartisipasi sini, tentunya sudah juga banyak sekali mungkin saran atau opininya dan lain sebagainya terkait pembangunan PLTN yang menurut saya, dan kami nantikan juga dari hasil surveinya Bu Neti ini nanti mengarah kepada implementasi strategi apa yang harus diimplementasikan untuk di Kalimantan dengan berbasis pada tantangan-tantangan yang ada di Kalimantan tersebut ya, memang terkait dengan kepentingan baik itu bisnis. Tadi ada juga peti ya Bu ya, pendulangan emas legal. Karena kita menjelaskan kepada mereka ini tidak mengganggu loh bisnis ini,
atau mungkin nanti diarahkan sepertinya bla bla bla, ya itu nanti masuk dalam strategi yang saya harapkan bisa Ibu dan teman-teman bisa breakdown situ. Kemudian tadi perbatasan yang jalur narkoba masuk, pasti kan dia teriritasi juga ya, ngeri juga gitu ya kalau ada PLTN. Nah, hal-hal seperti inilah yang bisa menjadi masuk punya komitmen yang tinggi terkait PLTN di Indonesia dan juga badan regulasi. Ya, jadi bukan Batan sendiri, tapi orang-orang Bapeten juga Yombo aktif gitu ya di dalam mensosialisasikan agar masyarakat ini agar masyarakat ini Yakin, keras. kita bisa buka kira-kira kalau ada rekan-rekan ini, ada Pak Ferdinand Hutahian ini politikus kita. Bagaimana Pak pendapatnya Pak? Mungkin bisa memberikan saran yang lebih membangun.